warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Jihana Nabila dengan NIM 12062312 dari DS0302. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2, yaitu pandas dan pengimplementasiannya. Pertama, buka data dalam bentuk data frame menggunakan Jupyter Notebook. Untuk yang pertama yaitu kita importkan pandas SPD, lalu kita buat variabel data dan kita masukkan pd.readcsv. Nah, pd.readcsv ini digunakan untuk membaca data dari file yang kita ambil. Lalu kita masukkan lokasi dari file tersebut, garis miring, nama dari file tersebut, yaitu data EDA. Lalu kita panggil variabel data. Lalu muncullah data frame seperti berikut. Sudah lengkap dari data yang kita ambil. Nah, untuk selanjutnya yaitu print 5 data paling awal dan 5 data paling bawah. Nah, untuk 5 data paling awal yaitu kita gunakan data.head 5. Di sini digunakan untuk mengambil 5 data paling awal dari indeks 0 hingga indeks 4. Selanjutnya yaitu mengambil 5 data paling bawah, kita menggunakan data.tile 5, yaitu akan memunculkan 5 data paling bawah. Selanjutnya menghitung jumlah kecamatan ya. Jadi kita buatkan variabel kecamatan di mana isinya data kecamatan. Kita ambil dari data kecamatannya drop duplicates untuk menghapus nama kecamatan yang double atau lebih dari satu. Lalu kita berikan total kecamatan, len kecamatan. Len ini digunakan untuk menghitung per satuan kecamatan. Lalu kita panggil variabel kecamatan. Di mana di sini menghasilkan total kecamatan yaitu 31 dengan nama-nama kecamatan berikut. Dari Karangpilang, Wonocolo, hingga Pakal sampai Kerep. Selanjutnya yaitu matriks. Berapa metrik pengukurannya? Untuk menghitung jumlah metrik pengukurannya, kita gunakan variabel metrik. Nah, di sini variabelnya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan variabel metrik sama dengan len data.column, di mana len ini digunakan untuk menghitung persatuan kolom dari data tersebut. Lalu kita print jumlah metrik pengukuran, lalu kita taruh variabel metriknya. Sehingga di sini jumlah metrik pengukurannya yaitu 14. Selanjutnya nomor 2, buatlah statistik deskriptif dari seluruh metrik pengukuran. Nah, di sini saya menggunakan persatuan kolom data ya. Satuan metrik perhitungannya, metrik pengukurannya. Jadi saya menghitung per jumlah pasangan usia subur, jumlah target push, jumlah push istrinya kurang dari 20 tahun, hingga hingga jumlah peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi. Nah, akan saya jelaskan untuk yang pertama yaitu jumlah pasangan usia subur. Nah, di sini saya langsung menggunakan data dari jumlah pasangan usia subur .describe, di mana .describe ini digunakan untuk memunculkan statistik deskriptif seperti jumlah semua pada jumlah pasangan ya. Lalu rata-rata dari jumlah pasangan usia subur, terus standar deviasinya, lalu nilai minimumnya, lalu kuartil, hingga nilai maksimumnya. Begitu juga dengan matrik pengukuran lainnya hingga kolom terakhir. Hingga jumlah peserta KB aktif yang drop kontrasepsi. Selanjutnya nomor 3 yaitu kecamatan yang memiliki jumlah pasangan usia subur paling banyak. Nah, untuk jumlah kecamatan dengan pasangan usia subur terbanyak itu kita menggunakan nilai max. Kita buat variabel max sama dengan data group by kecamatan. Jadi kita mengambil datanya itu dari per kecamatan yang kita ambil yaitu hanya jumlah pasangan usia suburnya saja max untuk menghitung nilai maksimumnya pada uh,
jumlah pasangan usia subur tersebut. Lalu kita gunakan IDX max untuk indeksnya, max.idxmax. Selanjutnya, kita buatkan variabel max, variabel hasil max untuk memanggil pd.dataframe. Kita untuk buat data frame-nya, kita isi dengan max.log idxmax untuk pengindeksiannya. Lalu kita print kecamatan dengan jumlah pasangan usia subur terbanyak. Kita panggil variabel hasil max-nya. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah pasangan usia subur terbanyak yaitu Kecamatan Tambak Sari dengan jumlah 25.865. Selanjutnya untuk nilai minimumnya sama seperti nilai max tadi, yang membedakan yaitu kita ganti max tadi dengan min. Ini dot min untuk mencari nilai minimumnya. Untuk data-data yang kita ambil masih sama, sehingga dihasilkan kecamatan dengan jumlah pasangan usia subur tersedikit adalah Kecamatan Gayungan dengan jumlah 3.574. Untuk nomor 4, kecamatan yang memiliki jumlah pus istrinya kurang dari 20 tahun paling banyak dan paling sedikit. Caranya sama seperti nomor 3 tadi, yang membedakan hanya data yang kita ambil. Jika tadi merupakan data dari jumlah pasangan usia subur, nah yang kita ambil pada nomor 4 ini yaitu dalam data dari kolom jumlah pus istrinya kurang dari 20 tahun saja. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kecamatan dengan jumlah pus istrinya kurang dari 20 tahun terbanyak adalah Tambak Sari dengan jumlah 14. Nah, untuk nilai minnya sendiri sama, yang membedakan juga pada data yang kita ambil, yaitu hanya jumlah pus istrinya kurang dari 20 tahun saja. Sehingga menghasilkan kecamatan dengan jumlah pus istrinya kurang dari 20 tahun tersedikit adalah Asem Rowo dengan jumlah 0. Selanjutnya itu nomor 5, kecamatan yang memiliki jumlah pus tidak terpenuhi per KB paling banyak dan juga paling sedikit. Caranya juga tetap masih sama seperti nomor 3 dan 4, yang membedakan juga hanya pada data yang kita ambil. Untuk nomor 5 ini data yang kita ambil yaitu hanya jumlah pus tidak terpenuhi per KB-nya saja. Sehingga hasil akhirnya yaitu kecamatan dengan jumlah pus tidak terpenuhi per KB terbanyak adalah Tambak Sari dengan jumlah 6.002. Lalu untuk nilai minimumnya atau yang tersedikit, caranya juga sama, data yang diambil pun masih sama, yaitu jumlah pus tidak terpenuhi per KB. Nah, di sini dapat diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah pus tidak terpenuhi per KB tersedikitnya yaitu Kecamatan Asam Rowo dengan jumlah 780. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 juga masih sama caranya, yang membedakan yaitu kita mencari pada data prosentase peserta KB aktif terbanyak dan terminim atau tersedikit. Untuk maksnya, nah ini kita ganti juga data yang kita ambil hanya pada persentase peserta KB aktif saja, sehingga dapat diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah persentase peserta KB aktif terbanyak adalah Kecamatan Asem Rowo dengan persentase 79,946. Nah, untuk nilai minnya juga sama, sehingga kecamatan dengan jumlah persentase peserta KB aktif tersedikit adalah Kecamatan Wonocolo dengan persentase 41,40. Selanjutnya, untuk nomor 7 ini, kecamatan yang memiliki jumlah pasangan usia subur berada di atas rata-rata. Nah, untuk yang pertama, saya menghitung rata-ratanya dulu. Kita buatkan variabel min 1 sama dengan data dari jumlah pasangan usia subur dot min, menghitung rata-ratanya, dimana kita buatkan hasil 1 yang memuat data dari jumlah pasangan usia subur yang nilainya lebih dari nilai rata-rata. Kita buatkan variabel fix. Nah, di sini kita masukkan hasil 1
Namun kita ambil dari kecamatannya saja, dot drop duplikat untuk menghapus nama kecamatan yang ganda atau lebih dari satu. Lalu kita buatkan variabel dataframe 1, kita panggil pd.dataframe fix satunya ini untuk menampilkan kecamatan yang tidak ada kecamatan gandanya ya, yang sudah hitungannya sudah bersih. Lalu kita panggil dataframe-nya 1. Jadi hasilnya kecamatan Rungkut, Wonokromo, Bubutan, hingga Tandus. Untuk nomor 8 sendiri sama, cara yang sama dengan nomor 7, namanya membedakan data yang kita ambil jumlah pus tidak terpenuhi per KB. Dan untuk nomor 8 ini berada di bawah rata-rata, sehingga kita menggunakan tanda kurang dari rata-rata. Untuk pengambilan hasil kecamatan ini, yang drop duplikat juga masih sama. Nah, jadi kecamatan dengan jumlah pus tidak terpenuhi per KB-nya yang kurang atau di bawah rata-rata, yaitu Karangpilang, Genteng, Simokerto, hingga Tandes dan Sukomanunggal. Untuk nomor 9, kecamatan yang memiliki persentase peserta KB aktif berada di atas nilai rata-rata. Nah, caranya juga masih sama, yang membedakan yaitu data yang kita ambil yaitu persentase peserta KB aktifnya saja. Dan di sini kita menggunakan tanda lebih dari karena berada di atas nilai rata-rata ya. Kita panggil dataframe 3-nya atau dataframe untuk persentase peserta KB aktif, yaitu Kecamatan Asam Rowo, Sambikerep, Genteng, hingga Kerembangan dan Gunung Anyar. Untuk nomor 10, jika diketahui persentase pasangan usia subur sebesar 61,89. Nah, kita tuliskan PUSKB dengan variabel PUSKB sama dengan 61,89 untuk persennya. Lalu kita buatkan variabel pengguna. Nah, di sini kita panggil data persentase peserta KB aktif. Nah, lebih besar dari PUSKB karena di sini kita mencari kecamatan yang banyak menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilannya. Jadi kita cari yang lebih besar. Lalu pengguna ini kita panggil lagi untuk kita ambil kecamatannya saja. Dan kita drop duplicate untuk menghapus nama kecamatan yang ganda. Di sini sehingga hasilnya yaitu Kecamatan Sambikerep, Lakar Santri, Benowo, Wiyung, hingga Dukuh Pakis. Jadi sekian dari penjelasan tugas 2 Pandas dan implementasinya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.